Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asykurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita masih disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kenikmatan, al-afiyat, ya, kesempatan untuk berbuat kebaikan dan perlindungan, dalam artian kita diberikan nikmat berupa rasa aman, ini senantiasa dijaga oleh Allah fid dunya wal akhirah, ketika kita di dunia dan terlebih lagi nanti ketika kita di akhirat, ya. Berada di kampung yang merupakan kampung yang hakiki, kampung yang abadi. Kenapa hakiki? Karena di akhiratlah orang baik mendapatkan balasan kebaikan, orang jahat mendapatkan balasan keburukan. Karena kalau di dunia tidak mesti orang baik itu nasibnya baik, ya. Belum tentu juga orang yang jahat nasibnya itu buruk, ya. Boleh jadi berkebalikan. Ustaz-ustaz sekalian, di dalam surah Al-Baqarah kemarin, surah Al-Baqarah ayat 33, kita Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan apabila kalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma nazzalna, terhadap apa-apa yang nazalna kami turunkan, yaitu Al-Quran, ala abdina, terhadap hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah, maka datangkan sebuah surat. Allah tidak menantang datangkan Al-Quran yang isinya beberapa surat, tetapi tantangan Allah buatkan satu surat saja, mim mitlihi, yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada, datangkanlah syuhada, teman-teman agung kalian, min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, apabila kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Ustaz-ustaz sekalian, surah Al-Baqarah ayat 33 ini, ayat 23 ini, itu berupa tantangan terhadap masyarakat kafir Quraisy yang pada saat itu sedang gandrung dengan syair. Artinya yang ditantang itu adalah orang-orang ahli syair. Jadi pada waktu itu, karena yang berkembang itu adalah ilmu tentang syair, yang ditantang itu pemuka-pemuka, orang-orang yang ahli tentang syair. Jadi yang ditantang oleh Al-Quran itu bukan orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang tidak mengerti syair, tetapi yang ditantang itu para pembesar-pembesar yang mengerti tentang keindahan dan isi sebuah syair. Jadi orang yang ahli syair saja diberikan tantangan oleh Allah itu tidak mampu untuk menjawab tantangan Allah. Karena di dalam surah Al-Baqarah di ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu tidak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan sungguh kamu tidak akan bisa menjawab tantangan Allah ini, fattakun nar, maka takutlah kamu dengan neraka. Jadi ustaz-ustaz sekalian, mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang ahli syair saja ditantang oleh Allah, mereka tidak mampu menjawab tantangan Allah, apalagi orang yang tidak mengerti syair. Namun sekarang kebalikannya, orang yang tidak mengerti syair, orang yang tidak mengerti Al-Quran, tiba-tiba kemudian tidak percaya dengan Al-Quran, ya. Padahal orang yang sangat mengerti syair saja begitu takjub terhadap keindahan Al-Quran. Sampai-sampai Abu Jahal, ya, orang yang sangat benci kepada Rasulullah karena Rasul membawa risalah agama Islam, itu seringkali secara sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Quran ketika Rasul membaca, karena merasakan keindahan. Jadi
Al-Quran itu indahnya luar biasa, apalagi bagi orang-orang yang paham syair. Bayangkan ketika kita baca surat Asy-Syams, ya, itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada syair yang belakangnya itu sama, ya. Asy-Syams itu seperti itu, didesain sama tanpa mengurangi keindahan isinya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, ya. Itu secara bunyi aja sudah indah luar biasa, ya. Sehingga ustadz-ustadz sekalian, Al-Quran ini merupakan keajaiban yang luar biasa yang pernah dihadirkan Allah di muka bumi. Karena yang pertama isinya sudah semuanya benar, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang kedua bacaannya indah. Itu seringkali di barat itu dibuat tes secara random orang-orang yang tidak pernah tahu isi Al-Quran, kemudian diperdengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata responnya itu rata-rata bagus, ya. Kemudian Al-Quran ini sesuai dengan namanya juga, Al-Quran itu memiliki makna asy-syifa, ya. Al-Quran itu obat, ya. Maka perlu kita syukuri setiap pagi kita dimudahkan oleh Allah bisa membaca dan memperdengarkan Al-Quran syifa. Maka ketika mendengarkan Al-Quran ini kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan senang hati, maka seluruh tubuh kita ini akan merespon terhadap bacaan yang kita baca maupun kita dengar. Saya masih teringat sekali, saudara-saudara sekalian, bapak kita, Bapak Sa'ad Ibrahim pernah menyampaikan bahwa nanti ketika seseorang itu di akhirat, Allah akan tampakkan bekas-bekas kebaikannya. Jadi setiap kebaikan itu menimbulkan bekas. Kita duduk di masjid, nanti bekasnya itu bisa dilihat ketika kita di akhirat. Kita mendengarkan Al-Quran itu bekasnya bisa dilihat. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, itu semakin banyak bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan ketika kita hidup di dunia. Yang menarik lagi saudara-saudara sekalian, ternyata salah satu hikmah kenapa Allah itu mencintai amal yang istiqomah, meskipun dengan istiqomah itu sesuatu harus ringan, ya. Ternyata salah satu hikmahnya, ya, semakin banyak titik-titik kebaikan seseorang, semakin mudah seseorang itu menempuh jalan yang lurus. Jadi ada kisah seorang anak yang sejak kecil sampai menginjak usia di pondok remaja itu menjadi anak yang baik. Kemudian setelah keluar dari pondok, dia menemukan lingkungan yang kurang tepat, ketemu dengan anak-anak yang nakal. Akhirnya kebiasaan baiknya itu hilang, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Maka cara mengingatkan si anak ini untuk bisa kembali ke jalan yang lurus, ternyata si anak ini diceritakan masa lalunya oleh orang tuanya. Kemudian ketika ingat masa lalunya banyak melakukan kebaikan, dia dengan mudah kembali ke kebaikan yang pernah ia lakukan. Istilahnya kalau main game itu ada checkpoint, ya. Semakin banyak checkpoint, ketika dia gagal, dia tidak harus mengulang dari awal, tetapi dia bisa mengulangi di titik yang terdekat. Namun ketika seseorang itu tidak ada titik-titik kebaikan, itu bukannya kita mendahului takdir, ya, tetapi secara ilmu tauhid seseorang itu akan sulit ditarik di dalam kebaikan karena memang bekas-bekas kebaikannya itu tidak ada. Maka ustadz-ustadz sekalian, mari kita bersyukur, ya, kita dimudahkan di dalam melakukan kebaikan, dan kita juga bersyukur berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Dan di lingkungan pendidikan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Nah, semoga dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kita menata anak-anak, ya, dari yang mungkin baik menjadi lebih baik, dari yang mungkin kurang baik menjadi baik, ya. Ini adalah bekas-bekas yang nanti akan menjadikan kita bahagia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, hari ini ada beberapa teman kita yang sakit. Ada Ustadz Afif, ya,
Ini hari yang ketiga beliau masih sakit. Bu Arum kemarin juga sebenarnya acara dengan saya di Semamda juga sakit. Dan putra dari Pak Eko juga sekarang sakit. Kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.